Aku pembunuh. Tok tok tok. Pintu ruang kerjaku diketuk. Masuk. Ucapku malas. Pintunya terbuka. Raihan masuk dengan sopannya membungkukkan badan di depanku. Permisi kak, ucapnya sopan. Duduk Ray, aku mempersilahkan Raihan untuk duduk. Raihan duduk di kursi di depanku. Kakak, hari ini ada pertemuan dengan Tuan Jose dari perusahaan Duta Mandiri. Jadwalnya jam 12 siang kak. Raihan memberitahuku tentang jadwalku hari ini. Ada pertemuan ya? Ya ampun, saya lupa sama sekali. Aku mengurut-urut keningku. Kepalaku sangat pusing. Selama beberapa hari ini aku tak fokus sama sekali. Aku tak bersemangat. Larissa masih mendiamkan aku dan tak mau berbicara denganku lagi. Larissa pindah ke kamar lamanya. Dia tak mau tidur bersamaku. Bahkan selalu mengunci pintu kamarnya agar aku tak masuk. Aku sudah membujuknya berkali-kali agar dia memaafkan aku. Tapi nyatanya Larissa tak lulu juga. Dia masih saja enggan berinteraksi denganku. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan lagi. Aku kehabisan akal untuk membuat keadaan seperti semula. Kak, Raihan mengejutkan lamunanku. Aku terperangah. Ah, iya. Jawabku gugup. Kakak kenapa? Kok kayaknya nggak fokus? Saya lihat kakak dari tadi melamun terus. Tanya Raihan yang menyadari keanehan dariku. Ah, Nenegram. Enggak apa-apa, Ray. Saya cuma lagi gak enak badan aja. Jawabku berbohong. Jetty, bagaimana? Kakak siap untuk bertemu dengan Tuan Jose? Tanyanya lagi. Kayaknya batalin aja, Ray. Saya nggak bisa konsentrasi saat ini. Saya kurang enak badan. Kamu ubah jadwalnya aja ya. Pintaku. Aku sungguh tak ingin melakukan apapun di saat seperti ini. Aku benar-benar tak bisa berkonsentrasi. Baik kak, saya akan hubungi pihak Tuan Jose untuk mengubah jadwal pertemuan. Jawabnya. Aku mengulas senyum simpul. Kalau begitu, saya keluar ya kak. Raihan permisi. Tunggu dulu. Saya mau tanya sesuatu. Aku menahan Raihan untuk pergi. Raihan menatapku, menunggu aku bertanya. Anu, apa kamu dan Amira udah ada kemajuan? Tanyaku langsung saja ke intinya. Kemajuan apanya? Kami hanya berteman. Raihan balik bertanya. Teman ya? Saya kira kalian sudah saling suka. Aku menggaruk kepala tak gatal. Aku terkesan ikut campur dalam urusan pribadinya. Tak sopan. Kami memang saling menyukai, tapi untuk saat ini kami hanya berteman. Kami masih pendekatan. Kami juga belum memikirkan hubungan yang lebih jauh dari hanya berteman. Karena kami sama-sama pernah terluka juga. Raihan secara terang-terangan menceritakan tentang hubungannya dengan Amira. Lalu, status Amira yang janda itu. Apa kamu gak keberatan jika suatu hari nanti kalian saling mencintai? Aku semakin ingin tahu. Janda atau gadis, bagi saya sama saja. Mereka sama-sama wanita. Harus saya hargai dan hormati. Saya gak peduli mau istri saya nantinya adalah seorang gadis atau janda. Insya Allah saya siap menerimanya dengan ikhlas. Saya akan mencintainya sepenuh hati saya. Tutur Raihan mantap. Syukurlah, Raihan tak mempermasalahkan status Amira yang seorang janda itu. Aku sempat khawatir kalau Raihan akan menjauhi Amira jika tahu Amira seorang janda. Tapi aku salah. Raihan sangat berhati mulia. Dia tak mau mempersilahkan hal yang sepele itu. Apa Amira pernah cerita mengenai alasannya diceraikan? Tanyaku lagi. Aku semakin ingin tahu lebih banyak tentang hubungan mereka. Aku tak tahu kenapa. Tapi aku merasa aku ini bagaikan kakak untuknya dan Leile. Dari ceritanya, Amira bilang kalau dia diceraikan gara-gara suaminya selingkuh. Di malam setelah pernikahan Amira menemukan foto-foto mesra di ponsel suaminya. Di mana foto itu adalah foto suaminya dengan sahabat Amira sendiri. Malam itu juga Amira meminta bercerai, karena dia gak mau mempunyai suami tukang selingkuh, apalagi selingkuhannya adalah sahabat sendiri. Itu sangat menyakitkan bagi Amira. Jetty, ya begitulah, Amira hanya Jetty istri sehari saja. Dia Jetty janda setelahnya. Raihan menuturkan cerita tentang asal-usul Amira yang Jetty janda. Ya ampun, korban perselingkuhan ya. Kasihan sekali. Padahal Amira itu cantik. Dia juga memiliki perawakan yang bagus. Tapi kenapa suaminya menyelingkuhi dia? Terkadang aku heran dengan pikiran laki-laki. Mereka lebih memilih untuk berselingkuh dengan wanita lain. Padahal sudah memiliki pasangan yang sempurna. Apa sih bagusnya selingkuh?
Bukankah hanya menambah masalah? Aku juga laki-laki ya. Tapi aku tak sedikit pun pernah berpikir untuk selingkuh. Menurutku hanya orang-orang bodoh yang melakukan perbuatan semacam itu. Aku pernah ada di posisi harus menahan diri agar tak menjamah Larissa saat dia masih sekolah. Aku menahan gejolak dan hasrat dalam jiwaku setiap aku menginginkannya. Kalau memang mau, aku bisa saja memuaskan keinginanku kepada wanita lain. Atau aku mungkin bisa jajan, tapi aku sama sekali tak pernah memikirkan itu. Aku mempertahankan keperjakaanku hanya untuk Larissa. Dan pada akhirnya, aku dan dia sama-sama mendapatkan keperjakaan dan keperawanan kami setelah sama-sama saling menahan diri. Perselingkuhan banyak terjadi akibat adanya kesempatan. Bukan karena sudah niat sejak awal, karena saat kesempatan itu ada, perselingkuhan akan terjadi dengan sendirinya. Aku kasihan pada Amira. Gadis secantik dia saja bisa diselingkuhi, apalagi kalau gadis yang biasa saja. Tapi, Raihan ini lelaki yang baik. Aku sangat yakin kalau dia akan mencintai Amira setulus hatinya. Ray, kamu kalau ada kesempatan, ada niat buat nikahi dia gak? Tanyaku lagi. Raihan tak menjawab. Hanya mesem-mesem sambil menundukkan kepala. Tak usah dijawab. Dari ekspresinya saja aku sudah bisa menebak. Kalau Raihan memang ingin serius dengan Amira. Mungkin hanya sedang menunggu waktu yang tepat saja. Aku pulang ke rumah saat hari masih sore. Karena aku tak bisa berlama-lama di kantor dengan keadaanku yang tak fokus begini. Semua kerjaanku kacau selama beberapa hari ini. Tak lupa. Sebelum pulang aku membeli buket bunga mawar warna-warni juga sekotak coklat yang biasa diberikan saat Valentine. Aku membelinya untuk Larissa. Semoga saja jika aku terus memohon, Larissa akan memaafkan aku. Jujur saja, tanpa senyumannya, tanpa suaranya, tanpa canda tawanya, aku kesepian. Aku juga tak bisa mengusap perutnya yang tengah mengandung bayiku. Aku rindu Larissa. Sungguh. Aku sadar aku terlalu egois. Aku juga sudah berkali-kali mengingkari janjiku yang takkan membentaknya lagi. Larissa bukan hanya kecewa, tapi hatinya pasti hancur karenaku. Aku memarkir mobilku di halaman rumah. Aku turun dan langsung masuk ke dalam rumahku. Aku masih saja berharap Larissa akan datang menyambutku dengan tingkah centilnya. Tetapi, itu hanya sia-sia. Larissa tak pernah menyambutku lagi saat pulang kerja. Selama sore tuan sambut Bi Asih, pembantu di rumahku, yang baru bekerja 2 hari lalu. Sore balasku. Di mana Non Larissa? Tanyaku. Oh, Non Larissa ada di kamarnya tuan. Tadi Non Larissa mual-mual, sudah bibi ajak ke dokter pun gak mau. Jelas Bi Asih. Mual-mual? Tanyaku lagi. Benar tuan, Non Larissa juga memegangi kepala terus. Katanya pusing, sekarang Non Larissa tiduran di kamarnya. Jelasnya lagi. Aku jadi cemas. Makasih Bi ucapku. Aku bergegas naik ke lantai 2, untuk menemui Larissa. Perasaanku tak enak. Aku takut terjadi apa-apa pada Larissa dan bayiku. Sa, buka pintunya sayang. Aku memanggil dengan mengetuk pintu kamarnya. Larissa tak menyahut. Sa, ayolah, buka pintunya. Aku mohon Sa. Aku khawatir sama kamu. Pintaku terus menggedor pintu kamarnya. Larissa tetap tak menjawab. Sa, kenapa kamu gak kasih aku kesempatan? Aku ini manusia biasa. Aku tempatnya salah dan lupa. Aku tahu aku sering janji buat gak bentak kamu lagi. Tapi aku gak bisa nahan diri kalau timingnya gak tepat. Sa, tolong maafin aku. Aku mau ngelakuin apa aja asal kamu maafin aku. Aku kangen kamu Sa. Aku memohon padanya. Larissa tetap tak merespon. Dia sangat membenciku. Hingga suaraku ini hanya angin lalu utnuknya. Sa, please buka pintunya Sa. Kamu boleh hukum aku untuk kesalahan aku itu. Aku siap menjalani hukuman apapun asal kamu maafin aku. Tolong maafin aku. Aku memohon lagi. Aku hampir putus asa. Sudah berpuluh kali aku meminta maaf sejak hari itu. Tapi Larissa tetap tak mau memaafkan aku. Aku merasa usahaku sia-sia semuanya. Meski tak mendapat jawaban apapun darinya. Aku tetap berdiri di depan pintu kamarnya. Buket bunga dan kotak coklat masih kupegang. Aku menunggu Larissa untuk keluar. Aku tak peduli dibilang sebagai pria yang tak gentle atau terlalu bucin pada anak kecil seperti Larissa. Karena aku memang sangat mencintainya. Aku tak akan membohongi perasaanku. Aku mungkin bisa mendapatkan banyak wanita yang lebih dewasa. Lebih cantik, lebih seksi dan lebih segalanya dari Larissa.
Tetapi aku belum tentu mendapatkan wanita sebaik dan setulus Larissa, yang selalu memaafkan setiap kesalahanku meski terus kuulangi. Itulah salah satu alasanku tak ingin kehilangan dia. Aku tetap teguh berdiri di depan pintu kamarnya. Aku takkan beranjak sebelum Larissa membukakan pintu untukku. Ah, apakah aku harus seperti ini hanya demi permintaan maafku diterima olehnya? Tentu, tak ada cara lain lagi selain aku harus bersungguh-sungguh dan tak mengulangi kesalahan yang sama. Waktu semakin beranjak. Aku masih tetap berdiri ketika azan maghrib berkumandang. Kakiku sudah sangat pegal. Oh shit. Kakiku pegal sekali. Aku ingin segera pergi dan duduk. Larissa lama banget sih bukain pintunya. Aku tak tahan lagi. Aku berdiri dengan tak tegap. Kakiku sudah tak bisa diajak kompromi. Ayolah kaki. Kamu harus bertahan. Supaya Larissa bisa melihat seberapa serius aku meminta maaf padanya. Tuan, sedang apa? Biasi menghampiri dan bertanya. Nenek Graham, enggak apa-apa. Lagi nunggu Non Larissa keluar. Jawabku malu. Perlu bibi bantu? Tawarnya. Ah, enggak kusah. Hehehe. Aku cengir. Ya sudah, bibi siapkan makan malam ya. Permisi. Biasi permisi turun untuk pergi ke dapur. Fiuhah. Aku menghela nafas lega saat Biasi pergi. Aku malu sekali olehnya. Klek pintu kamar Larissa terbuka kemudian. Aku bersiap dengan posisi semula. Berdiri tegap. Larissa muncul kemudian. Ketika dia menatapku, aku tersenyum. Larissa mendorong pintu untuk menutupnya kembali. Tapi aku segera menahannya. Terjadilah drama saling dorong-mendorong pintu antara aku dan Larissa. Sah, buka pintunya. Aku mau bicara. Pintaku. Larissa tetap mendorong pintunya agar tertutup, dan aku semakin mendorong pintunya agar terbuka. Aku tak mau mengalah. Ini demi kelanjutan hubungan kami. Aku harus memaksa. Aku mendorong lebih kencang. Tenaga Larissa yang lebih kecil dariku itu kalah. Akhirnya Larissa melepaskan tangannya dari pintu dan mundur. Aku segera masuk dan mendekapnya. Sah, tolong jangan kayak gini. Aku gak bisa kalau kamu kayak gini. Aku gak fokus apapun. Aku bikin banyak kesalahan di kantor selama kamu diamin aku kayak gini. Aku mendekapnya erat dan mengungkapkan kelemahanku saat dia seperti ini. Larissa berusaha melepaskan diri dariku. Aku takkan memberikan dia kesempatan untuk melarikan diri lagi. Masalah kami harus selesai sekarang juga. Sudah beberapa hari Larissa seperti ini. Dia hanya muncul di hadapanku jika sedang makan saja. Selebihnya dia menghindar dariku. Bahkan Larissa tak pernah meminta uang jajan padaku, saking tak mau bertemunya denganku. Aku tersiksa. Sangat tersiksa olehnya. Sah, aku mohon. Maafin aku. Ini berat buat aku. Aku gak bisa membiarkan hubungan kita kayak gini. Aku minta maaf karena aku sering ingkar janji. Aku akui kalau aku salah. Aku memang jahat. Aku gak bisa ngerti perasaan kamu. Aku gak bisa dijadikan tempat sandaran. Aku siap menanggung hukuman apapun dari kamu. Asal kamu maafin aku. Itu cukup buat aku. Ungkapku bersungguh-sungguh. Aku cinta kamu, Sah. Aku gak bisa bahagia tanpa kamu. Aku rindu kamu dan bayi kita. Tolong maafin aku. Tambahku. Larissa tak bergerak-gerak lagi. Dia terdiam. Entah dia sedang berpikir atau merasa lelah karena aku terus-menerus meminta maaf padanya. Lepas pintanya pelan. Perlahan aku melepaskan dekapanku darinya. Larissa berbalik padaku. Kami saling bertatap. Kamu bilang kamu siap terima hukuman apapun dari aku. Benar? Tanyanya. Aku mengangguk. Kamu tahu, selama ini aku ingin melakukan sesuatu yang kejam dan jahat sama kamu. Karena kamu adalah alasan kematian kedua orang tuaku. Tapi aku malah mencintai kamu dan melabuhkan perasaanku sepenuhnya sama kamu. Aku merasa ini gak adil. Orang tuaku meninggal karena kamu. Tapi aku memaafkan dan bahkan melupakan semua kejadian menyakitkan itu seolah tak pernah terjadi. Aku menggantungkan hidupku sama kamu. Aku percaya kamu bisa menjadi sosok ayah, ibu dan kakak buat aku. Tapi kamu sering melupakan janji yang kamu berikan padaku. Lagi dan lagi kamu ingkari. Lalu lagi dan lagi meminta maaf. Dan aku selalu memaafkan kamu. Apa aku gak boleh marah lebih lama? Apa gak boleh aku meluapkan kemarahanku sekali aja? Apa harus selalu kamu yang marah-marah sama aku? Sementara aku gak boleh. Larissa menuturkan panjang lebar.
Dia juga bertanya hal yang membuatku merasa diskakmat. Aku terdiam. Aku hanya menatapnya. Tatapan mata Larissa bukan tatapan cinta, tetapi tatapan penuh kebencian. Entah itu kebencian terpendam selama ini terhadapku, yang sengaja disembunyikannya. Sekarang aku tanya, boleh aku hukum kamu untuk kasus kematian orang tuaku? Dan bolehkah aku hukum kamu untuk ingkar janji yang selalu kamu lakukan? Dan bolehkah aku hukum kamu karena terlalu sering mengecewakan aku? Tanyanya serius. Larissa menatapku tajam. Seolah tatapannya itu menusuk langsung ke dalam mataku. Aku mengangguk dengan mantap. Jika memang Larissa ingin menghukumku, aku siap. Aku juga memang bersalah telah menyebabkan kedua orang tuanya meninggal. Walaupun tak disengaja. Larissa pasti menginginkan hukuman untukku. Kehilangan kedua orang tuanya bukanlah hal yang mudah untuk diterima. Apalagi pembunuhnya malah menjadi suaminya. Larissa pasti selama ini bergelut dengan akal sehat dan pikiran jahatnya untuk menghakimi aku. Aku tak pernah tahu apa yang dia pikirkan. Selama ini aku pikir dia benar-benar memaafkan aku. Ternyata tidak. Dendam kematian orang tuanya masih membara di hatinya. Aku siap walaupun Larissa akan mengambil nyawaku demi membalas kejahatan yang aku lakukan. Aku siap. Kamu ikhlas kalau aku hukum kamu? Tanyanya lagi. Aku mengangguk. Aku siap walaupun kamu mau membunuhku. Itu juga bisa menghilangkan rasa bersalah dalam hatiku. Jawabku. Baik, bersiaplah. Ucapnya. Atmosfer dingin tiba-tiba meliputi seisi kamarnya. Aku merasa keadaan ini horor. Aku dan Larissa masih saling menatap, tapi tatapannya menakutkan. Aku tak tahu apa yang akan dilakukannya padaku. Entah hukuman macam apa yang akan dia berikan padaku. Aku akan menunggu. Plak. Telapak tangan Larissa menampar pipi kiriku. Aku terkejut. Aku tak percaya Larissa menamparku. Itu hukuman untuk kematian bapak, ucapnya. Belum sempat aku mengelus pipi kiriku yang sakit. Tiba-tiba, plak tangannya kembali menamparku. Kali ini pipi kanan. Itu hukuman untuk kematian ibu, ucapnya lagi. Aku kembali menatapnya. Larissa mengangkat tangannya lagi, dan menampar pipi kiriku sekali lagi. Itu hukuman untuk setiap janji yang kamu ingkari, ucapnya. Dia kembali menampar pipi kananku juga sekali lagi. Itu hukuman karena kamu sering mengecewakan aku, ucapnya lagi. Aku merasakan pipiku sakit di kedua sisi. Tamparan Larissa keras sekali. Aku merasa pipiku panas. Aku kembali menatapnya. Kulihat matanya berkaca-kaca. Aku udah coba lupain semua kesalahan kamu. Tapi gak bisa. Aku pikir kamu memang harus dihukum supaya aku bisa melupakan dan menganggap kamu telah mendapat hukumannya. Aku gak bisa menghukum kamu lebih dari ini. Aku sangat mencintai kamu, Jason. Cuma kamu satu-satunya pria yang aku cintai. Kamu yang selalu ada. Kamu yang selalu membahagiakan aku. Aku gak bisa bohong. Aku bersyukur memiliki kamu. Kamu segalanya buat aku. Ungkap Larissa dengan lelehan air mata di pipinya. Aku terharu. Hanya ini yang dia lakukan padaku untuk menghukumku. Ini masih kurang. Larissa, aku kira kamu akan membunuhku. Aku menyentuh wajahnya. Aku merasa mataku terhalangi oleh air mataku. Aku menghapus air matanya dan menatapannya dalam. Maafkan aku. Aku membuat kamu kehilangan segalanya. Aku juga sering mengecewakan kamu. Mengingkari janjiku dan menganggap kamu seperti anak kecil. Maafkan aku, Sa. Tapi kamu harus tahu. Aku sangat mencintai kamu. Ungkapku padanya. Larissa memelukku. Aku memeluknya erat. Aku dan dia menangis bersama. Tubuh kecilnya aku peluk erat. Tangisan Larissa beradu dengan tangisanku. Sekarang aku tahu. Larissa tak bisa melupakan kejadian 5 tahun silam. Di mana kedua orang tuanya tewas karenaku. Dia berusaha melupakan semuanya. Tetapi rasa marah dan dendam atas kematian mereka tetaplah ada. Larissa berjuang untuk melupakan itu. Tapi dia tetap tak bisa. Karena aku tak mendapat hukuman apapun. Ingatan tentang hal menyakitkan itu takkan mudah dilupakan. Sama halnya saat aku kehilangan kedua orang tuaku. Aku bisa merasakan apa yang Larissa lupakan. Maafkan aku, Larissa. Aku adalah pembunuh. Aku sangat jahat. Tapi aku tak pernah merasa seperti itu. Aku malah berkeliaran bebas dengan cinta dan kasih sayang darimu tanpa beban. Maafkan aku, Larissa.